Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani sering dibuat kaget saat pagi hari datang ke sawah. Daun padi yang kemarin masih hijau, segar tiba-tiba rusak parah, bahkan habis seperti dipotong. Jika Anda pernah mengalami hal ini, besar kemungkinan penyebabnya adalah ulat gerayak. Ulat gerayak merupakan salah satu hama paling ganas pada tanaman padi. Serangannya bisa terjadi sangat cepat, terutama saat cuaca panas diselingi hujan. Dalam video ini kita akan bahas lengkap ciri awal serangan ulat gerayak, penyebabnya, cepat berkembang, dan solusi paling efektif untuk mengendalikannya. Pertama, kita kenali dulu ulat gerayak. Ulat gerayak biasanya berwarna coklat kehijauan sampai ke abu-abuan. Tubuhnya agak panjang, dengan garis-garis di bagian samping. Hama ini aktif di malam hari. Saat siang hari, mereka bersembunyi di tanah, lumpur, atau di pangkal tanaman padi. Itulah sebabnya banyak petani tidak sadar sejak awal. Ciri awal serangan ulat gerayak antara lain, daun padi mulai muncul lubang-lubang kecil. Lalu semakin lama daun tampak tercabik-cabik. Pada serangan berat, daun bisa habis, hanya tersisa tulang daun. Biasanya kerusakan terlihat tidak merata, tapi berkelompok. Selain itu, sering ditemukan kotoran ulat berwarna hitam di sekitar tanaman. Jika sudah muncul tanda-tanda ini, berarti ulat gerayak sudah mulai aktif. Kenapa ulat gerayak bisa cepat berkembang? Ada beberapa faktor penyebab utama. Pertama, kondisi cuaca. Cuaca panas diselingi hujan sangat cocok untuk perkembangan telur ulat. Kedua, banyaknya gulma di sawah. Gulma menjadi tempat persembunyian ulat di siang hari. Ketiga, pemupukan nitrogen atau urea yang berlebihan. Daun padi yang terlalu subur dan lunak sangat disukai ulat gerayak. Itulah sebabnya sawah yang terlalu hijau justru sering jadi sasaran. Sekarang kita bahas solusi paling efektif. Yang pertama adalah pengamatan rutin. Petani sebaiknya rajin mengecek sawah, terutama pagi dan sore hari. Jika menemukan telur atau ulat kecil, segera dikendalikan. Jangan tunggu sampai daun habis. Solusi kedua adalah membersihkan gulma. Pastikan sawah dan pematang tidak dipenuhi rumput liar, karena disitulah ulat bersembunyi. Dengan lingkungan bersih, perkembangan ulat bisa ditekan. Solusi ketiga adalah pengendalian dengan insektisida yang tepat. Beberapa bahan aktif yang terbukti efektif antara lain amamectin, chlorantraniliprol, abam. Gunakan sesuai dosis anjuran di label. Jangan menambah dosis sembarangan, karena bisa merusak tanaman dan lingkungan. Waktu penyemprotan terbaik adalah sore hari menjelang malam, karena saat itu ulat mulai keluar aktif makan daun. Untuk serangan ringan, bisa juga menggunakan pestisida nabati. Contohnya dari daun mimba, siput bawang putih. Walau kerjanya lebih lambat, tapi cukup aman untuk lingkungan. Selain itu, atur pemupukan dengan seimbang, jangan terlalu banyak urea. Kombinasikan dengan pupuk kalium dan fosfor. Kalium membantu memperkuat jaringan daun sehingga tidak mudah diserang hama. Tanaman yang sehat akan lebih tahan terhadap serangan ulat. Jika serangan sudah parah, lakukan penyemprotan bertahap. Biasanya 2-3 kali dengan interval 5-7 hari. Tujuannya untuk memutus siklus hidup ulat, karena telur yang menetas bisa menyerang kembali. Pencegahan jangka panjang juga penting. Gunakan varietas padi yang lebih tahan hama jika tersedia. Lakukan tanam serempak di satu wilayah, karena tanam tidak serempak membuat ulat berpindah dari sawah lama ke sawah baru. Kesimpulannya, ulat gerayak merupakan hama yang sangat merusak tanaman padi. Ciri awalnya daun berlubang, tercabik hingga habis. Penyebab utama cepat berkembang karena cuaca, gulma, dan pupuk nitrogen berlebihan. Solusi paling efektif adalah pengamatan
rutin, membersihkan gulma, penyemprotan tepat waktu, dan pemupukan seimbang. Jika ditangani sejak dini, serangan ulat gerayak bisa dikendalikan. Tanaman padi tetap sehat dan hasil panen bisa maksimal. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk para petani di seluruh Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi pertanian penting lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.